Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada pembelajaran video kali ini kita akan belajar mengenai satu materi yang tentunya sering kita dengar, yaitu tenses. Yuk sama-sama kita simak penjelasannya. Kebanyakan dari kita terkadang mengalami kesulitan saat akan berbicara dalam bahasa Inggris atau menuliskannya. Kita cenderung kebingungan memilih kata yang harus diucapkan atau yang ditulis. Dalam video ini kita akan membahas tatanan kata yang sering kita sebut dengan tenses. Apa itu tenses? Menurut Cambridge Dictionary, tenses merupakan satu bentuk kata kerja yang menunjukkan waktu di mana suatu perbuatan atau peristiwa terjadi. Dari penjelasan di atas, tenses merupakan bentuk kata kerja yang digunakan dalam kalimat yang berubah-ubah sesuai dengan waktu penggunaannya. Mungkin kebanyakan dari kita bertanya, apa sih fungsi tenses? Untuk apa menggunakan tenses? Secara umum, tenses digunakan untuk membentuk sebuah kalimat dalam bahasa Inggris berdasarkan waktu kejadian atau peristiwa. Dapat disimpulkan bahwa fungsi tenses yaitu bertujuan untuk membedakan pembentukan kalimat yang terjadi kemarin, yesterday, hari ini, today, dan masa depan, future. Penamaan tenses. Secara umum, tenses dibagi berdasarkan waktu kejadian. Tenses dibagi menjadi 3, yaitu present saat ini, past masa lampau, dan future masa depan. Sedangkan berdasarkan ciri-ciri atau karakteristik terjadinya, tenses dibagi menjadi 4, yaitu simple, kejadian atau aktivitas seketika atau rutinitas baik sekarang, dulu, atau nanti. Continuous, kejadian atau peristiwa yang sedang berlangsung. Perfect, peristiwa yang telah dimulai, berlangsung, kemudian selesai secara keseluruhan dan tidak terulang lagi. Perfect continuous, peristiwa yang telah mulai dan masih berlanjut sampai waktu tertentu. Dari kombinasi aspek dan tenses, muncullah 16 tenses beserta penamaannya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 5 tenses dasar saja. Apa saja? 5 tenses dasar. Yang pertama, simple present tense, simple past tense, simple future tense, present continuous tense, dan perfect continuous tense. Tenses pattern. Pada materi tenses, tenses memiliki pola yang dibagi menjadi 2, yaitu verbal dan nominal. Verbal sentence atau kalimat verbal, yaitu kalimat yang predikatnya adalah kata kerja. Apa itu kata kerja? Kata kerja atau verb merupakan kelas kata yang menyatakan suatu tindakan, keberadaan, dan pengalaman. Contoh kata kerja atau verb yaitu pergi, go, duduk, sit, berlari, run, berjalan, walk, makan, eat, minum, drink, dan seterusnya. Pola dasar kalimat verbal yaitu subject plus verb plus object. Subject I, you, they, we. Contoh, I sleep in the bed. Aku tidur di kasur. I adalah subjek, sleep adalah verb, in the bed adalah objek. You dance in the stage. Atau kamu menari di panggung. Kamu adalah subjek, menari adalah verb, dan objek adalah di panggung. Kalimat nominal atau non-verb sentence. Apa itu kalimat nominal? Kalimat nominal adalah kalimat yang tidak menggunakan verb atau kata kerja namun menggunakan be atau to be. Lalu apa itu to be? To be adalah kata bantu yang biasanya diikutkan dalam suatu kalimat, semacam penegasan pada sebuah subjek dan kata yang mengikutinya. Am digunakan untuk subjek orang pertama tunggal, contoh I. Is digunakan jika subjek adalah orang ketiga tunggal, contoh she, it. Are digunakan jika subjek berbentuk jamak, contoh they, we. Bisa tan. Was fungsinya seperti penggunaan is, namun digunakan untuk bentuk lampau. Was digunakan untuk subjek I, she, he, dan it. Were fungsinya sebagai penggunaan are, namun digunakan untuk waktu lampau.
Were merupakan to be yang digunakan untuk subjek you, we, they. Pola dasar kalimat nomina yaitu subjek, to be plus noun. Apa itu noun? Noun adalah suatu kata yang digunakan untuk menamai orang, benda, hewan, tempat, dan konsep abstrak. Contoh, kalimat nomina yaitu I am a doctor. I berupa subjek, am berupa to be, dan doctor berupa noun. Yang kedua, you are so pretty. You berupa subjek, are adalah to be, so pretty adalah noun. Yang ketiga, she is so mean. She adalah subjek, is adalah to be, so mean merupakan noun. Penggunaan tenses. Yang pertama, simple present tense. Simple present tense adalah tenses yang digunakan ketika suatu kejadian sedang berlangsung saat ini atau kejadian berlangsung berulang kali, sebuah kebiasaan. Of present tense yaitu subjek plus verb 1 plus object. Subjek berupa I, you, they, we, she, he, dan it. Verb 1 adalah bentuk dasar dari kata kerja dalam bahasa Inggris. Contoh, go, play, wait, eat. Sedangkan objek merupakan suatu bentuk keterangan yang menjelaskan apa yang dilakukan oleh subjek. Objek bisa berupa noun atau kata benda, adjektif atau kata sifat. Contoh, school, banana, fast, bus. Contoh kalimat verb dalam present tense yaitu I go to school, you play the game, she read biology book, dan lainnya. Contoh kalimat nominal dalam present tense yaitu I am a doctor, she is pretty, he is handsome, they are smart, you are loser. Tense. Simple past tense adalah kalimat tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau dan telah berakhir di masa lampau. Form of past tense. Untuk kalimat verbal yaitu subjek, verb to plus object, dan untuk kalimat nominal yaitu subjek plus was plus atau were plus object. Verb 2 digunakan untuk menjelaskan suatu peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Contoh verb 2 dari go yaitu went. Berikut ini perubahan dalam verb. Ada dua, reguler dan irregular. Reguler merupakan perubahan yang beraturan. Contoh walk, walk, dan walk. Sedangkan irregular merupakan perubahan yang tidak beraturan. Contoh eat, ate, dan eaten. Contoh kalimat verbal dalam past tense. I ate banana. You walk alone. She was blue car. Contoh kalimat nomina dalam past tense yaitu it was a beautiful shoes. They were happy this morning. He was sick last week. You were a naughty boy. Simple future tense. Simple future tense merupakan kalimat tense yang menunjukkan kejadian yang belum terjadi atau akan terjadi di masa depan dan berakhir di masa depan. Form of future tense atau bentuk dari future tense. Untuk kalimat verbal, rumusnya adalah subject plus will plus verb 1 plus object. Pada tense ini, kita menggunakan kata will yang artinya akan, karena tense ini digunakan untuk kejadian yang belum terjadi. Untuk kalimat nominal, rumus yang digunakan yaitu subject plus to be, am, is, are, plus going to, plus verb 1 plus object. Contoh kalimat verbal dalam future tense, I will play in the ground. I merupakan subjek, will yang menandakan bahwa kejadian tersebut belum terjadi, play merupakan verb 1, dan in the ground merupakan objek. Contoh lain untuk kalimat nominal dalam future tense yaitu I am going to play the game, dan sebagainya. Continuous tense. Menurut Grammarly, present continuous tense merupakan bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi sedang berlangsung selama waktu tertentu pada waktu sekarang, present, dan sesuatu di masa depan atau berlanjut, continuous.
form of present continuous tense, yaitu subject to be, am, is, are, plus verb ing, plus adverb. Contoh kalimat dalam present continuous tense yaitu I am reading it right now, atau we are trying to bake the cake. Present perfect tense. Present perfect tense adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan suatu aksi atau situasi yang telah dimulai di masa lalu dan masih berlanjut hingga sekarang, atau telah selesai pada suatu titik waktu tertentu di masa lalu, namun efeknya masih berlanjut. Form atau bentuk dari present perfect tense yaitu, untuk kalimat verbal rumusnya subject plus have atau has plus past participle atau verb 3. Dan untuk kalimat nominal rumusnya adalah subject plus have atau has plus been plus object. Catatan, has digunakan pada subjek she, he, it, dan have digunakan pada subjek I, you, they, we. Contoh kalimat verbal dalam present perfect tense yaitu she has worked in the hospital for 6 years, atau I have fixed my computer. Contoh kalimat nominal dalam present perfect tense. Brandon has been recovered from illness, atau we have been back from office. English tenses exercise, grammar practice. Exercise 1. Isilah titik-titik di bawah ini dengan kata yang benar sesuai dengan rumus simple present tense. Exercise 2. Put the verb into the simple past. Rubahlah kalimat yang ada di dalam kurung menjadi bentuk past atau verb to. Exercise 3. Change the verb into correct form. Use will. Rubahlah kalimat dalam kurung menjadi bentuk simple future tense. Jangan lupa rumusnya. Exercise 4. Complete the following sentence correctly. Lengkapi kalimat berikut secara benar. Contohnya ada pada nomor 1. Exercise 4. Choose the correct answer. Pilihlah kata yang benar sesuai dengan rumus present perfect tense. Selamat mengerjakan. Baiklah teman-teman, itu tadi penjelasan mengenai tenses. Semoga dapat membantu teman-teman yang sedang belajar dari rumah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.